Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barka Eugene dari Muamalah B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ahli waris dan bagiannya. Pengertian ahli waris. Ahli waris berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata ahli berarti keluarga dan waris berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan karena jalur yang dilaluinya perempuan. Sedangkan pengertian ahli waris secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari tirkah harta peninggalan orang yang meninggal dunia atau pewaris. Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu disyaratkan dia telah hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termaksud pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan. Meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup, hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya. Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan si mayit. Hukum waris menurut KUH Perdata adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga. Berdasarkan sebab-sebab menerima warisan, maka ahli waris dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ahli waris nasabiah, yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya hubungan darah. Yang kedua, ahli waris sababiah, yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah dan atau karena memerdekakan hamba. Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para waris, maka ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Pertama, ashabul furud, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, atau 1/8. Para ahli faraid membedakan ashabul furud ke dalam 2 macam, yaitu ashabul furud is-sababiyah, golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Yang termaksud dalam golongan ini adalah janda, laki-laki atau perempuan, dan ashabul furud in nasabiyah, golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Yang termaksud dalam golongan ini adalah sebagai berikut. Pertama, leluhur perempuan, yaitu ibu dan nenek. Yang kedua, leluhur laki-laki, yaitu bapak dan kakek. Yang ketiga, keturunan perempuan, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan. Yang keempat, saudara seibu, yaitu saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu. Kelima, saudara sekandung atau sebapak, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak. Yang kedua, ashabah, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapat usubah sisa dari ashabul furud, atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashabul furud. Para ahli faraid membedakan ashabah ke dalam 3 macam, yaitu ashabah binafsi dan ashabah bil gair dan ashabah ma'al gair. Yang pertama, ashabal binafsihi adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, leluhur laki-laki, yaitu bapak dan kakek. Yang kedua, keturunan laki-laki, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki. Yang ketiga, saudara sekandung atau sebapak, yaitu saudara laki-laki sekandung atau sebapak. Kedua, ashabah bil goir adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima usubah, yaitu pertama, anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki.
cucu perempuan. Yang kedua, cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki. Dan yang ketiga, saudara perempuan sekandung atau sebapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau sebapak. Yang ketiga, ashabah ma'al ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima usubah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Yang ketiga, dawil arham adalah golongan kerabat yang tidak termaksud dalam golongan ashabul furud dan asabah. Kerabat golongan ini baru mewarisi jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas. Selain itu, penggolongan ahli waris dalam hukum Islam juga terbagi atas ahli waris dari golongan laki-laki dan waris dari golongan perempuan. Dalam buku Abu Umar Bashir tahun 2006. Ahli waris dari kaum laki-laki ada 15, yaitu pertama, anak laki-laki, kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, kakek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas dari pihak laki-laki saja. Kelima, saudara kandung laki-laki. Keenam, saudara laki-laki seayah. Ketujuh, saudara laki-laki seibu. Kedelapan, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kesembilan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 10, paman, saudara kandung bapak. 11, paman, saudara bapak seayah. 12, anak laki-laki dari paman, saudara kandung ayah. 13, paman, anak laki-laki paman, saudara kandung ayah. 14, suami. 15, laki-laki yang memerdekakan budak. Kalau seandainya seluruh pihak yang akan mewariskan dari golongan laki-laki ini berkumpul semua dalam satu kasus, maka yang berhak menerima warisan hanya 3, yaitu anak laki-laki, ayah, dan suami. Adapun ahli waris dari kaum wanita ada 10. Pertama, anak perempuan. Kedua, ibu. Ketiga, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Keempat, nenek, ibu dari ibu. 5, nenek, ibu dari bapak. 6, saudara kandung perempuan. 7, saudara perempuan seayah. 8, saudara perempuan seibu. 9, istri. Dan ke-10, perempuan yang memerdekakan budak. Kalau kesemua wanita itu berkumpul dalam suatu kasus kematian pewaris, maka yang akan menerima warisan hanya 5, yaitu ibu, anak perempuan, cucu yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, istri, dan saudari kandung. Apabila dalam suatu kasus keseluruh pihak yang akan mewariskan itu baik laki-laki maupun perempuan berkumpul semua, maka yang menerima warisan hanya 5 saja, yaitu ayah, anak laki-laki, suami atau istri, ibu, dan anak perempuan. Pembagian ahli waris. Untuk anak laki-laki, kemungkinan memperoleh warisan mendapatkan semua harta warisan apabila tidak ada anak perempuan, ibu, bapak, suami atau istri. Sebagai asabah binafsi, setelah diambil bagian zawil furud dan akan memperoleh seluruh sisa jika tidak ada anak perempuan. Bila ada anak perempuan, maka bagiannya adalah 2 kali bagian perempuan. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemungkinan memperoleh warisan. Jika tidak terhijab, ia sebagai ashabah binafsi bisa memperoleh seluruh warisan jika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika ada cucu perempuan dari laki-laki, bagiannya 2 kali dari bagian cucu perempuan. Kedua, tidak boleh warisan terhijab bila ada anak laki-laki. Yang ketiga, bapak. Kemungkinan memperoleh warisan dapat terhijab nuksan 1/6 bagian jika ada ahli waris anak atau cucu laki-laki. 1/6 bagian ditambah ashabah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Ashabah jika tidak ada atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Keempat, kakek dari pihak bapak.
Kemungkinan untuk memperoleh warisan bisa berhijab hirman jika ada bapak, 1/6 bagian jika ada anak atau cucu laki-laki, 1/6 bagian ditambah asaba jika ada anak atau cucu perempuan, sebagai asaba apabila tidak ada cucu atau laki-laki, anak atau cucu laki-laki maupun perempuan. Kelima, saudara laki-laki sekandung. Kemungkinan memperoleh warisan. Yang pertama, bisa terjadi hirman jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapak. Kedua, ashaba binafsi bisa memperoleh seluruh sisa warisan. Ketiga, 1/3 bagian jika lebih dari satu orang saudara baik laki-laki maupun perempuan. Keenam, saudara laki-laki sebapak. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terhijab hirman jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung. Ashaba binafsi, 1/3 bagian jika lebih dari satu orang saudara sebapak baik laki-laki maupun perempuan. Ketujuh, saudara laki-laki seibu. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terhijab hirman jika ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak. 1/3 bagian jika terdiri dari 2 orang atau lebih, 1/6 bagian jika hanya 1 orang. Kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, paman kandung, paman sebapak, dan anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terjadi hirman, bisa ashaba binafsi. 9. Suami. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terhijab nuksan jika ada anak atau cucu, 1/2 bagian jika tidak ada anak atau cucu, 1/4 bagian jika ada anak atau cucu. Ke-10. Anak perempuan. Kemungkinan memperoleh warisan tidak terhijab 1/2 bagian jika hanya ada seorang dan tidak ada laki-laki, 2/3 bagian jika lebih dari satu orang dan tidak ada anak laki-laki. Ashaba bil goir jika ada anak laki-laki. 11. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemungkinan mendapat warisan dapat terhijab hirman jika ada anak laki-laki, 2 anak perempuan atau lebih, 1/2 bagian jika hanya seorang, tidak ada cucu laki-laki atau seorang anak perempuan, 2/3 bagian jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau seorang anak perempuan, 1/6 bagian jika ada anak perempuan tapi tidak ada cucu laki-laki. 12. Ibu. Kemungkinan mendapat warisan bisa terhijab nuksan jika ada anak, cucu atau 2 orang saudara atau lebih, 1/3 bagian jika tidak ada anak, cucu atau 2 orang saudara atau lebih, 1/3 dari sisa jika termaksud garawain. Garawain adalah jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan bapak, atau istri, ibu, dan bapak. 1/6 bagian jika ada anak, cucu, atau 2 orang saudara atau lebih. 13. Nenek. Kemungkinan memperoleh bisa terhijab hirman jika ada anak, ibu, atau bapak, 1/6 bagian untuk seorang atau 2 orang nenek jika tidak ada anak, ibu, atau bapak. 14. Saudara perempuan kandung. Kemungkinan mendapat warisan bisa terhijab hirman jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, 1/2 bagian jika hanya seseorang atau tidak ada anak, cucu perempuan atau saudara laki-laki sekandung, 2/3 bagian jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak cucu perempuan atau saudara laki-laki sekandung. Bisa ashaba ma'al gairi jika tidak ada laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung, tapi ada ahli waris, anak perempuan atau cucu perempuan atau anak dan cucu perempuan. 15. Saudara perempuan sebapak. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terhijab hirman jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, 2 orang atau lebih saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan.
1/2 bagian jika seseorang dan tidak ada saudara laki-laki, bapak anak, cucu perempuan, atau saudara perempuan sekandung. 2/3 bagian jika terdiri dari 2 orang atau lebih dan tidak ada ahli waris anak, saudara laki-laki, sebapak atau saudara perempuan kandung. 1/6 bagian jika ada seseorang saudara perempuan kandung tetapi tidak ada anak, cucu perempuan, atau saudara laki-laki sebapak. Ashabah bil ghairi jika ada saudara laki-laki sebapak. Ashabah mal ghairi jika tidak ada saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan kandung, tapi ada ahli waris anak perempuan atau cucu perempuan. 16. Saudara perempuan seibu. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terhijab hirman jika ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak atau kakek dari pihak bapak. 1/3 bagian jika terdiri dari 2 orang atau lebih. 1/6 bagian jika hanya seorang. 17. Istri. Kemungkinan memperoleh warisan bisa terhijab nuksan jika ada anak atau cucu. 1/4 bagian jika ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. 1/8 bagian jika ada anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai ahli waris dan bagiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.